Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Pak Ustadz Zuhri dan saya Mas Suro di channel YouTube Angkro Islami pada malam hari ini, Pak Ustadz. Selamat malam Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Iya. Bi khairin, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa bertemu lagi untuk pembahasan pada malam hari ini tentang najis, Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz dijelaskan tentang najis ini. Najis, nanti kaitannya itu lebih banyak dibahas dalam hukumnya adalah kalau berkaitan dengan ibadah seperti sholat dan sebagainya. Iya. Terus kemudian kaitannya tentang itu haram dimakan. Iya. Itu najis. Najis itu secara fikih dan hampir semua, enggak hampir ya, semua kitab fikih itu pasti mempunyai jabaran-jabarannya dan semuanya sama. Kitab fikih itu. Jadi najis itu secara lughat, secara bahasa itu asyai'u al-mustaqdziru atau al-mustaqdzaru. Sesuatu yang dianggap jijik atau sesuatu yang menjijikkan. Nah, ini sedikit tambahan, ini ngaji nahwu sharaf penting itu ya. Asyai'u al-mustaqdzaru. Ya, kalau al-mustaqdzaru itu sesuatu yang dianggap jijik, menjijikkan. Iya, menjijikkan. Tapi as-sayyu al-mustaqdziru itu pakai isim fa'il, kalau yang tadi pakai isim maf'ul. Itu sesuatu yang menjijikkan. Itu secara lafadz ya. Kemudian secara syariat, secara syar'an, secara syara' kullu ainin, setiap ainen itu benda ya. Setiap benda itu yang haram untuk dipakai. Di antara dalam dipakai itu juga dimakan. Dipakai dalam hal tertentu itu haram. Itu namanya najis. Itu secara mutlak. Jadi enggak harus syarat gimana-gimana. Jadi artinya terus begini. Kita buat simpel lagi ya. Itu kalau bahasa fikih kan panjang. Haruma tanawuluha fil itlaqi qalilun najasati atau qalilin najasati wa kasiriha dan sebagainya. Halatal ikhtiyari ma sulat tamsisi lali hurmatiha wa lali istiqdzariha, semacam-macam itu. Tapi saya akan menggambarkan secara simpel biar gampang dipahami. Najis itu sesuatu yang jelas itu secara hukum diharamkan untuk menggunakannya. Nah, menggunakannya tertentu tidak semuanya. Menggunakan ini kata-kata tanawul, dalam bahasa Arabnya tanawul, tanawala ya tanawalu tanawulan, istilah kiasnya. Itu adalah bisa memakan, mengkonsumsi. Juga memakai yang ada sehingga kita itu ada najisnya. Lah haramnya juga tertentu, tentunya kalau dipakai sholat. Kalau Anda kerja bajunya kena najis juga masalah. Iya. Anda lagi jalan-jalan, celana kena najis ya enggak ada tentuan. Tapi ketika kita kemudian berhubungan dengan sholat, ibadah, itu kena najis tidak boleh, haram. Lah tentu haram ini sangat ditekankan secara mutlak. Haram adalah mengkonsumsi tentunya. Yang haramkan mengkonsumsinya itu total, itu haram ya haram. Baik sedikit maupun banyak, baik itu najisnya itu merupakan suatu barang istimewa atau barang yang menjijikan atau apapun itu tetap haram tidak boleh tidak boleh dikonsumsi. Kemudian najis sendiri itu setidaknya bagiannya itu secara umum dua, yaitu najis ainiyah, najis yang ada barangnya, najis yang kelihatan barangnya. Kemudian najis hukmiyah, najis yang tidak ada barangnya tapi bisa dihukumi najis. Satu contoh,
Anda itu nggak sengaja memegang tai apa ya yang kering, sehingga ketika angkat dia nggak ada barangnya. Berarti tangan Anda bekas menyentuh najis kering, itu hukumnya. Oh, begitu. Iya, cuma gampang mensucikan itu. Nah, asal basah udah suci. Berarti tidak harus wudu lagi Pak Ustadz ya? Oh, lain. Kalau kering. Lain, oh, lain ya. Nanti lain. Najis kaitannya dengan wudu itu tidak ada, lain. Gitu, nanti. gitu. Kemudian najis sekali lagi yang diharamkan dalam hal membawa, itu adalah sholat. Itu diharamkan, tidak boleh dalam arti tidak boleh sholat itu dalam keadaan membawa najis. Nah, ini juga mungkin ada perdebatan, dalam arti perdebatan kan setiap manusia hidup itu di perutnya kan pasti ada kotoran. Kan gitu ya. Nah, maka itu nanti berkaitan dengan sumber-sumber najis. Jadi apakah betul perut kita itu mengandung atau ada kotorannya sehingga kita juga dihukumi najis? Apa begitu? Bagaimana? Nah, itu tentu kaitannya sumber najis. Apa-apa yang akhirnya dihukumi najis. Pertama, ma kharaja atau kullu ma'iin, setiap benda cair, kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan, yaitu dubur dan kubul. Dubur berarti bisa kencing, bisa buang air besar. Sesuatu yang cair. Berarti kalau sesuatu yang keras, itu tidak dihukumi najis, mutanajis, kenajisnya. Jadi begini istilah bahasa lagi ya, saya tambahkan ya, istilah bahasa. Ada yang sebutannya itu najis, ini berarti berkaitan dengan barangnya itu najis. Barangnya najis. Kemudian mutanajis, itu dia itu suci tapi dia kena najis, ada najis. Seperti gelas pinggir-pinggirnya ini ada najisnya, berarti dia gelas ini berarti mutanajis. Oh gitu. Bukan gelasnya najis, bukan. Seperti juga baju kita, baju kita kena temblek ayam, nah itu berarti baju kita itu mutanajis, bukan baju kita najis, kena najis. Nah kita sebut najis itu berarti najisnya itu, barangnya itu. Nah itu. Kemudian kaitan haram tadi ya, jelas kalau masalah tanawul itu dikonsumsi, itu ya jelas haram. Apapun itu, kecuali darurat. Itu darurat lain lagi. Istilah usul fikih itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan terpaksa. Keterpaksaan itu bisa membolehkan yang diharamkan atau yang dilarang. Contoh, jenengan tersesat di tengah hutan, mau tidak mau kelaparan, yang ada bangkai. Bangkai bisa Anda bakar, bisa masak untuk mengganjal perut. Atau ular mungkin ya. Semua bahkan mungkin babi ya. Babi sudah babi baju haram. Batang lagi atau bangkai lagi itu haram lagi. Itu tetap boleh. Tapi sekedarnya karena darurat. Tidak ada yang dimakan selain itu masalahnya. Masalahnya enggak. Berarti ini mengandung hukum juga orang mempertahankan hidup itu ya bisa membolehkan hal yang dilarang menjadi boleh. Dah gitu enggak usah kita teruskan kembali pada najis ya. Jelas ya? Najis itu secara lafzi atau secara lughat itu sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang dianggap jijik. Dan memang rata-rata najis itu ya seperti kotoran dari yang keluar dari dua alat kita, kencing itu rata-rata kan jijik semua. Kemudian selain itu apa ya? Adamu itu termasuk darah, itu juga najis. Sekelas darah berarti nanah. Ketika kita ada terluka, keluarnya itu bukan darah ya, tapi yang warna cairan butek istilahnya, itu nanah ya. Itu juga najis karena dia sejenis darah. Gitu. Jadi itu termasuk najis. Jadi sumbernya najis hanya itu. Kemudian menjadi najis itu kalau batang, istilah bangkai ya. Bangkai. Ya, semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan laut sama jenis belalang. Semua jenis belalang, jadi ilas sama kawal jaroda, belalang dan semua ikan laut itu selain itu bangkainya dihukumi najis. Najis. Nah haram jelas ya, karena sudah istilah najis sudah haram dikonsumsi. Itu. Saya ulangi lagi biar jelas.
sebesar apapun ikan, Iya. berbentuk apapun ikan, kalau memang itu ikan Ikan, hidup di air, Iya. itu mati tanpa disembelih itu dikatakan maitah atau barang tapi tidak haram atau haram. tidaknya tidak najis. Iya. Begitu juga jenis belalang. Semua jenis belalang apa saja, belalang itu. Belalang macam-macam itu. Iya. Itu tidak najis. Tidak najis. Selain itu ketika hilang rohnya Iya. itu najis. Dengan ketentuan Iya. sesuatu yang boleh dimakan dagingnya, artinya hewan yang halal seperti ayam, kambing, sapi dan sebagainya, hewan-hewan yang halal ini, Iya. maitahnya atau bangkainya bisa dihukumi najis kalau ingzalur roh, hilangnya roh itu tidak disembelih dengan cara syariat agama Islam. Itu dikatakan najis. Mungkin mati sendiri. Iya. Atau mungkin matinya apa ya. Pokoknya yang jelas dia tidak disembelih dengan cara syariat agama Islam, itu dihukumi bangkai atau maitah. Itu Sakit, bangkai. matinya sakit. Sakit mati, Iya. mati sendiri. Iya. Nah, itu dihukumi maitah, berarti dia Najis. najis. Kalau ya sama, begitu juga hewan yang haram dimakan pun, itu kalau bangkai ya tetap najis. Najis. Itu. Nah itu secara umum sumber-sumber najis atau yang bisa nanti dikaitkan dengan najis. Ya mulai darah. Tadi, atau yang jelas yang paling sering adalah kullu ma'in kharaja atau yakhruju minas sabilaini. Setiap benda cair yang keluar dari alat kelamin manusia dan alat bebuang manusia. Itu dihukumi najis. Najis. Garis bawahi loh ya. Iya. Setiap benda cair. Oh, begitu. Oh iya, seumpama ada anak kecil menelan koin, duit, itu nanti bisa keluar. Itu enggak najis, dicuci, suci lagi, boleh dibuat beli lagi. Iya itu. Misalnya benda padat, benda keras, benda keras ya itu. Oke, terus? Iya, gini Pak Ustadz, mungkin ini masalah najis sudah ada jelas. Mungkin kita langsung masuk ke kasus-kasus mungkin Pak Ustadz ini. Apa ada penjelasan lagi tentang najis? Saya kira cukup ya najis itu ya. Masalah nanti ada mukhafafah itu ringan. Ya saya tambahi. Setidaknya kita mengenal mukhafafah sama mutawasithah ya. Najis tengah-tengah. Sampai najis mughaladzah saya kira sudah paham semua mughaladzah. Mukhafafah mutawasithah ini yang penting itu. Mukhafafah itu najis ringan. Termasuk sama seperti hukmiyah tadi najis ringan. Cuman najis hukmiyah kan nggak ada barangnya. Tapi mukhafafah ini ada barangnya. Ada barangnya. Yaitu air kencingnya bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun, dan belum makan, belum minum kecuali air susu ibu. Air susu ibu. Itu kalau kencing itu cuman dikasih air sepanjang airnya lebih banyak dari kencingnya dia sudah suci. Oh begitu. Jadi gampang sekali. Tapi kalau najis mutawasithah ini yang rata-rata najis kita alami sehari-hari disebut najis mutawasithah tengah-tengah. Dia itu memang harus hilang barangnya, seperti seumpama ini meja ada najisnya, maka dia harus betul-betul ainiyahnya, barangnya dia diambil, harus hilang, kemudian dicuci dengan air agar supaya baunya juga hilang, rasanya juga hilang. Itu cara menghilangkannya. Ini saya kira sudah jelas. Kalau najis mughaladzah ya jelas lah ya, hampir sama, cuman banyak lagi dan disertai dengan debu kalau najis mughaladzah. Itu saya kira sudah paham kalau soal najis mughaladzah. Itu mungkin tadi saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Itu yang jelas yang bayi di bawah 2 tahun kan cukup dengan diguyur dengan air. Itu yang menjadi kasus begini Pak Ustadz. Kalau kita punya anak sudah umur 5 tahun, ternyata itu ngompol Pak Ustadz. Waktu ngompol kita tidak tahu, tapi sudah posisi kering. Lah kita tidak tahunya kita tiduran di situ. Waktu langsung kita sholat. Baru dikasih istri saya, lu itu mah ngompol anakmu kok, mbok bajumu, mbok sholat. Padahal posisinya sudah kering Pak Ustadz tempat tidur. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau najis tadi ya saya katakan ada hukumnya, itu kan najis yang sudah tidak kelihatan barangnya. Itu disebut najis hukumnya. Tetap najis, cuman cara menghilangkan atau cara mensucikan itu sangat mudah sekali, sangat ringan sekali. Nah, berkaitan dengan kronologi cerita Anda itu, Anda meniduri atau tiduran di tempat di mana anak Anda itu berkencing di situ, tapi Anda nggak tahu karena memang kelihatan kering, nggak tahu kalau ada baunya najis, juga, maka sholat tidak batal karena sholat Anda itu Anda sudah berposisi dalam yakin menyelesaikan tuntutan sholat, syarat dan rukunnya. Oh begitu.
Taunya kan setelah sholat. Setelah sholat. Nah, ketika kita taunya setelah sholat itu tidak ngaruh. Oh begitu. Tidak ngaruh. Iya iya. Iya. Jadi nggak masalah. Tapi iya. Berarti pakaian itu yang Anda pakai berarti kan kena najis. Iya. Najis hukumnya. Iya. Nah, cukup di air untuk basah-basahi, dilapkan gitu. Ya. Yang penting kita cuci saja kan sudah ya, setelah sholat lebih aman. Ya. Malah bagus dicuci. Tuh. Terus untuk kasus yang lain Pak Ustadz, gini Pak Ustadz, kadang waktu kita sholat itu kita di tangan kita ini kejatuhan kotoran cicak Pak Ustadz. Ya, itu ketika sholat, waktu pas kita sholat, sudah mengerjakan ya? Sudah mungkin rakaat kedua, itu kejatuhan kotoran cicak di tangan kita kadang. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ketika ada orang sholat kejatuhan najis, padahal termasuk syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Nah, ketika kita sholat kejatuhan najis, kalau tidak tahu ya sekali lagi apapun yang kalau tidak tahu tetap la asaro atau layu asiru, tidak akan ada hukumnya atau tidak ada apa namanya itu. Nah, bahasa itu kan layu asiru arana labete, berarti tidak ada pengaruhnya. Iya. Tidak ngaruh. Kalau kita tahu di tangan kita. Nah, kalau kita tahu tetap wajib membuangnya tanpa membatalkan sholat. Oh, begitu ya. Biarpun itu basah kotorannya dia. Iya. Walaupun seperti mungkin kan tembelek cicak ataupun mungkin tikus ya, mungkin atau bahkan mungkin burung ya. Sebisa kita itu melemparkannya najis itu ya sudah. Oh, begitu. Ya. Berarti tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Begitu Ustaz. Oh, jadi cukup ringan Pak Ustadz yang untuk kotoran cicak ini ya. Jadi kita sudah tahu dari Pak Ustadz berarti tidak membatalkan sholat. Kita lanjut sholatnya sampai selesai Pak Ustadz. Iya, kita sebisa mungkin membuangnya gitu saja. Membuangnya gitu. Mungkin bisa dengan ya seperti di sini mungkin ya, dengan jari tik agar supaya hilang. Tepat bekasnya tetap masih ada. Iya, itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Terus begini Pak Ustadz, ini mungkin di kejadian ada ini Pak Ustadz. Pas kita sholat ini Pak Ustadz, rakaat kedua, ternyata di sebelah kita ini bawa anak kecil dan kencing Pak Ustadz. Padahal ini shop sudah tertata. Kadang kita bingung, bagaimana itu Pak Ustadz? Aneh aja ya. Gimana kita sholat berjamaah? Berarti posisinya makmum ya. Makmum ya. Kemudian ada sebelah kita bawa anak kecil. Anak kecil, ternyata itu ngompol Pak Ustadz, tidak bawa pempes. Di sebelah kita akhirnya kan kelihatan ya. Kelihatan ya. Airnya, kalau bawa pempes kan enggak kelihatan. Enggak. Nah, itu posisi kita lihat airnya mau ke kencingnya mau ke arah kita. Itu bagaimana kondisi kayak gitu Pak Ustadz? Ya itu sholat itu ketika ada sesuatu yang membatalkan, akan membatalkan, maka dia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk menghindari sesuatu yang akan membatalkan sholat. Ya. Contoh lagi sama sholat, nggak tahu-tahu kobra telesur di depan Anda gini. Masa Anda kemudian namanya sujud ngadep kobra? Iya. Oh ya nanti kamu sakit. Gitu. Ya, itu boleh menghindar. Berhindar. Iya. Jarak menghindar bagaimana Pak? Tidak ada batasan. Jauh juga jalan nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oh begitu ya. Tidak harus membatalkan sholat berarti Mas? Ya enggak. Jangan membatalkan sholat. Walaupun membatalkan sholat ya nggak apa-apa. Nanti wudu ya nggak usah wudhu sih, nanti sholat lagi, mampir tempat di mana juga masalah. Tapi alangkah lebih baiknya nggak membatalkan sholat, cukup Anda menghindar sebisa mungkin ke tempat yang lain. Sehingga Anda tidak kena najis atau mungkin kena bahaya sesuatu seperti yang saya contohkan tadi, ada ular, ya, Anda boleh. Bahkan itu mau ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang, boleh semua. Begitu Mas. Menghindari dari bahaya, bahkan menghindari dari yang nanti menyebabkan sholat jadi batal. Itu boleh. Itu. Terus mungkin waktu kita nunggu iqomah Pak Ustadz, setelah adzan itu kita iqomah, itu di tangan kita kadang ada nyamuk Pak Ustadz, ya, ada besar nyamuknya. Waktu kita pukul kayak gini, ternyata keluar darahnya sudah banyak. Pripun Pak Ustadz itu Pak Ustadz? Waktu kita nunggu sholat itu. Kalau lamuk itu termasuk hayawanun. Ladama lahu sailun istilahnya ya. Iya. Nyamuk itu termasuk hewan yang tidak mempunyai darah mengalir. Iya. Maka dia tidak dihukumi najis. Akan tetapi karena kamu pukul keluar darah. Iya. Nah, itu berarti kan bukan dari nyamuknya berarti. Ya faktor darahnya itu yang dihukumi
najis. Iya oh, toh. gitu. Faktor darahnya itu yang dihukumi najis. Maka ndak boleh terus sholat, harus dibersihkan dulu. Dibersihkan darahnya. Iya toh, apalagi kan itu belum sholat. Iya, itu wudu lagi enggak Pak Ustaz? Oh, nggak usah. Nggak usah, dibersihkan saja Nggak berarti usah, ya. karena kena najis itu tidak membatalkan wudu. Jangankan kena najis. Iya. Ketika kita itu kadang-kadang mau sholat ternyata mungkin mungkin kegigit gigi sedikit akhirnya berdarah, itu pun nggak wajib wudu lagi. Oh, ya. Gitu ya. Apalagi terimane nebek lamuk atau muka lamuk kemudian menjadi keluar darahnya karena nyamuknya menyerap darah kita, kita pukul, berarti itu darah kita, bukan dari faktor nyamuknya najis itu tidak. Oh, dari darah kita itu yang notabene atau hukumnya dihukumi najis. Nah itu tidak membatalkan wudu, tapi nggak boleh langsung pakai sholat. Harus dibersihkan dulu. Harus bersihkan dulu. Pakai air lah ya. Iya, pakai air. Gitu. Bagaimana cara membersihkan najis itu kan itu. Kemudian saya tambahi lagi ya, ini kaitannya juga membersihkan najis itu. Mungkin istri-istri kita atau anak-anak perempuan kita yang biasa nyuci pakaian kita itu, usahakan itu air itu mendatangi baju atau apa yang kena najis. Jangan ada air kemudian barang najis dicelupkan. Cara mencuci. Mau diperjelas Pak Ustadz itu? Ya, saya ulangi lagi. Cara mencuci pakaian lah katakanlah, atau benda yang lain. Saya pakai ukuran atau contoh pakaian. Pakaian itu lebih baik ditaruh di ember, baru dikasih air. Oh begitu ya. Jangan ember dikasih air, kemudian pakaian yang kena najis ini kita celup. Gitu. Itu otomatis kan kita menaruh najis di air. Itu maksudnya. Maka harus pakaian dulu, baru dikasih air, digerojok air. Syukur kalau sekarang malah enak ya, ada keran kan. Ada keran ya, baru dikasihkan sampai. Istilah itu membilas cucian. Itu lebih bagus di keran. Karena di keran itu airnya datang, berarti bisa mendorong hilangnya najis. Itu bagus. Memang gini Pak Ustadz, kadang kan kalau kita nggak tahu najis ini kan sangat nganu sekali Kadang kan yang punya anak kecil nggak tahu kena najis ompolannya langsung dicampur sama pakaian yang tidak terkena najis, itu kan juga repot juga Pak Ustadz ya. Ya sebetulnya nggak masalah, masalah ya. Asal kesemuanya cara menyucinya itu loh benar. Contoh gini ya, karena kita untuk memilih ya cukup bagus ya. Seumpama kita pilih-pilih, ini yang najis tadi taruh sama najis, yang suci sama suci, itu bagus. Tapi seumpama enggak, karena keributan ya, kerepotan untuk hal itu, karena kita punya anak kecil, pakaian banyak dan sebagainya. Agama juga tidak membebankan. Enggak masalah. Baik itu baju, celana apapun campur dengan pakaian najis jadi satu, kemudian digerojok. Kan beres. Gitu. Kemudian apalagi kalau kita sekarang punya mesin cuci ya. Mesin cuci taruh itu dulu, baru digerojok. Air. Walaupun itu juga mungkin belum suci, diputar, pakai sabun dan sebagainya, biar menghilangkan kotoran dan najis-najisnya. Kemudian kan terus dibilas lagi. Yang terpenting itu dibilas itu, di keran aja. Satu-satu. Ya maaf ini kalau saya memang saya atur, keran itu juga ada di atas mesin cuci. Jadinya habis diputar, diambil keras, dicuci di kerannya ini, kemudian dimasukkan pengering. Nah ini loh, membilas ini loh. Nah, ini faktor terpenting ini, membilas ini. Itu dengan airnya yang didatangkan, airnya yang menyiram benda yang kena najis ini, baru ditaruh pengering. Nah, itu bagus. Terus pas gini Pak sholat, mungkin pas kita sholat tidak tahu di kaki kita itu nginjak kotoran ayam Pak Ustaz. Kadang mungkin masih basah lagi. Terus pas baru kita setengah sholat itu, waduh ini di bawah saya ternyata ada kotoran ayam. Bagaimana itu solusinya Pak Ustaz? Ya kalau saya itu tetap dibatalkan tuh sholatnya. Oh gitu. Dibersihkan ya, karena jelas najis dan tidak mungkin kita membuangnya sudah kadang nempel banyak ya. Iya, kotoran ayam kan agak banyak Pak. Iya. Lain kalau tadi ya mungkin cicak kan bisa hilang. Oh. Iya. Berarti pas itu taruh-tahunya selesai sholat Pak Ustaz? Loh, kalau tahunya itu selesai sholat malah nggak masalah. Oh begitu ya. Kalau tahu di tengah sholat ya dibatalkan, karena Anda berarti tidak menetapi syarat sholat, yaitu ada najis di badan Anda. Termasuk syarat sholat kan suci, pakaiannya suci dari najis, badannya juga suci dari najis, tempatnya juga suci dari najis. Tempat ini harus dipahami, bukan kalau tempat kemudian kita gelar sajadah, ini berarti sajadahnya itu yang
Enggak. Yang kita ketika kita sujud, ketika apa saja melakukan sholat, asal kita tidak nempel pada najis yang ada di situ, itu enggak apa-apa. Contoh mungkin Anda sholat ya, Anda sholat kemudian ada tembelek mungkin di depan ayam atau mungkin ayam lewat di depan ada tembelek. Gimana? Apakah pindah? Ya pindah nggak masalah. Seumpama nggak pindah, asal Anda sujud dan sebagainya nggak nempel najis ini, ya nggak masalah. Oh gitu ya. Iya, kita masalah. Geser sedikit sujud kita, ya agar nggak kena. Ataupun nggak geser pun, karena kita sujud nggak ada yang nempel seumpama, itu nggak masalah. Oh begitu ya. Tapi kalau tadi tahunya pas kita pertengahan sholat tahu ada kotoran ayam kita di kaki kita pijak, berarti dibatalkan wudhunya. Iya toh. Kan Anda di tengah sholat masih dalam keadaan sholat, Anda tahu itu sudah tidak menetapi syarat sholat. Maka dibatalkan, dibersihkan dulu. Oh, gitu. Dan nggak wajib wudhu tentunya. Oh gitu ya? Iya, nggak membatalkan wudhu, hanya batal sholatnya. Oh, iya. Aja kita bersihkan saja, terus kita langsung sholat lagi. Tapi kalau wudhu lagi masalah ya boleh, boleh saja. Ya oke. Ya mungkin ada pertanyaan mungkin dari Masnya. Apa ini? Sini Mas. Ya. Dari penggemar ini Pak, penggemar anggrek Islami. Ya kita katakan jangan penggemar ya Pak ya, kita ngaji bersama. Iya, ngaji bersama yang mengikuti kita Pak Ustadz Ini bab zakat kemarin Pak Ustadz. Nah, ini zakat. Ya ini mungkin ada pertanyaan Pak Ustadz Oh, yang pertama Pak Ustadz. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan jika zakat fitrah ini terdapat sisa? Dilanjutkan, apakah boleh Pak Ustadz zakat fitrah ini untuk pembangunan masjid dan musola Pak Ustadz? Zakat fitrah ini kaitannya dengan kata-kata zakat sisa. Iya. Itu patut dipertanyakan. Artinya patut dipertanyakan itu zakat sisa itu yang diberi zakat itu sudah pada tidak mau sehingga zakatnya sisa atau memang belum dibagi sehingga menyisakan. Ya kan itu. Kalau kaitannya dengan mereka yang sudah diberi sudah tidak mau, ya dialihkan kepada jalan kebaikan apa, tidak masalah. Di antara tadi untuk bangun musola masjid, no problem. Karena yang berhak menerima dari 8 asnaf ini, 8 golongan ini, terutama kan fakir miskin ya tentunya. Itu sudah merasa banyak. Oh, nggak usah, nggak bisa kami terima. Betul-betul nggak terima, berarti kan nyisa. Nah, itu pakai bangun masjid, bahkan bangun jalan tidak masalah. Oh gitu ya. Tapi kalau memang ini dihabiskan semua bisa habis, ternyata kok tidak dihabiskan, berarti nggak boleh Pak Ustadz ya? Ya harusnya tetap habis ya? Iya, diberikan 8 ini. Kita mencari 8 ini terpenuhi semua atau tidak, terserah. Ada yang dari salah satu golongan 8 ini harus dikasih. Iya, zakat ya diberikan itu. Jadi memang tidak ada kasus dalam syariat itu ada zakat sisa, itu memang nggak ada. Nah, maka dipertanyakan, zakat sisa itu yang mendapatkan itu sudah tidak mau menerima atau kita membagikannya ini memang belum selesai. Nah, kalau membagikannya belum selesai kan kita tinggal memberi lagi. Begitu. Ya rata-rata dapat, katakanlah rata-rata dapat 7 kilo 10 kilo sama mama. Nah, ini ada sisa tambah 2 kiloan ya kan nggak masalah. Diberikan lagi. Berarti memang bagusnya harus dibagi habis. Iya, dibagi habis. Ya bukan bagus, memang ya harus harusnya kan ya, dibagi habis. Iya, bagi habis zakat itu ya. Iya. Enggak ada zakat sisa itu enggak ada. Terus ini Pak Ustadz, bagaimana kalau zakat fitrah ini dalam bentuk uang Pak Ustadz? Dalam bentuk uang itu ulama-ulama akhir zaman atau mutakhirin itu ya tetap berpendapat itu boleh ya. Boleh. Tapi yang saya pahami ini, maksudnya itu paham dalam kronologi kejadian. Iya. Itu kan ada orang mendatangi panitia, Pak saya zakat tapi berupa uang. Kemudian diambilkan dari zakat sudah numpuk. Kemudian ya ini dibelikan ini. Nah, terus diniati itu tetap kurang pas. Itu siapa kok malah diambil? Itu kan zakat juga. Barang zakat belum dibagi. Kecuali diberikan dari luar mungkin ya. Dari harusnya toko. Begitu. Iya. Kita berani mendirikan panitia, berarti ketika ada orang zakat uang, kita harus mau susah payah membelikan beras itu sebagai amanah dari orang yang zakat berupa uang tadi. Dikumpulkan kumpulan beras tadi. Kemudian dibagi itu bagus. Sekali lagi saya tekankan, panitia itu ya nggak apa-apa lah, oke lah Anda mengatakan amil, kita panitia menamil ya nggak masalah, dapat juga masalah. Tapi harus paham betul bahwa kita panitia itu menantang, maaf loh ya, dan dengan tanda kutip, menantang masyarakat untuk zakat sekira kita itu diamanai. Kita itu menantang amanah. Gitu. Menantang amanah dari masyarakat. Ketika masyarakat datang ke panitia kita panitia,
contohnya, maka kita wajib menghitung ibaratnya, ya, memproses lah pokoknya, sampai membagikan kepada yang tepat sasaran, yang artinya adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Terus begitu, jangan kemudian panitia merasa kepemilikan, wah masyarakat sudah datang ke sini, dipasarkan kita, ya udah itu milik kita, itu bahaya itu. Berarti bagusnya tadi uang itu dibelikan dalam bentuk beras, baru kita satukan. Kan gampang sekarang, berada di mana-mana ada kok. Enggak usah repot-repot. Jangan kemudian yang ada zakat kumpulan, zakat yang terkumpul ini diambil, kayak terus dibeli orang ini. Lu gimana? Zakat belum dibagi kok dibeli? Ya. Nah ini mungkin pertanyaan dari tadi sudah dijawab Pak Ustadz. Untuk masalah najis Pak Ustadz, gimana ukuran waktu kita wudhu? Mungkin dikulah Pak Ustadz. Dikulah itu mungkin ada batang tikus apa kotoran apa yang agak besar di dalam air itu Pak Ustadz. Cara menghukumi ukuran air itu bagaimana Pak Ustadz untuk najis itu? Itu gini, saya jelaskan yang ringkas padat ya. Air itu dibagi menjadi 2. Secara fikih itu, yaitu 2 kolah sama kurang dari 2 kolah. 2 kolah ke atas itu dikatakan air banyak, jadi ma'ul qalil sama ma'ul kasir. Air sedikit, air banyak. Air sedikit itu air yang ukurannya di bawah 2 kolah. 2 kolah itu secara wadah, secara tempat itu ya, saya contohkan. 1 dirok sama 1/4. Kira-kira berapa senti? Ini panjang, lebar, tinggi. 1 dirok berapa ukurannya Pak Ustaz? 1 dirok mungkin sekitar 50 mungkin ya. 50 cm. 50 cm mungkin. Tingginya 50 cm ya. 1 hasta ya. 1 hasta. 1 hasta ini. Ini 50 cm. 50 cm. Berarti 1/4-nya tambah 12,5 cm. Berarti sekitar 62,5. Katakanlah kita bulatkan 65 cm persegi. 65 lah, 65 cm. Lebar, panjang, tinggi, itu 2 kolah sudah dikategorikan air banyak. Maka kolah-kolah kita yang besar-besar itu sudah mungkin 5 kolah dan sebagainya. Gitu ya. Begini, tentang kaitannya dengan najis, kalau airnya kategori sedikit, kurang dari itu, maka harus dijaga betul. Ini kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah tidak, sepanjang airnya tidak berubah, seperti gelas ini. Ada tembelek cicak jatuh ke sini, asal nggak berubah, kita ambil tembelek buang, ini masih suci. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i kebanyakan tetap najis karena air sedikit. Air sedikit ketiban atau kejatuhan najis sedikit pun berubah atau tidak berubah tetap najis. Ya mazhab Syafi'i tadi. Tapi kalau air banyak, jangankan tembelek, mau batang babi, tikus, mau batang tikus, mau batang anjing, asal airnya tidak berubah tetap tidak najis. Tidak berubah dan tidak berbau Pak Ustadz ya mungkin ya. Berubah itu ada 3. Berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya. Gitu 3 sifat itu. Asal itu tidak berubah, kejatuhan najis bentuk apapun tetap itu dikatakan suci. Tapi tetap dibuang itu ya. Nah, bangkainya dibuang, dia sisanya tetap suci. Itu kalau kategori air banyak. Air banyak tadi gitu ya. Tapi kita enak kok. Sekarang itu kita air itu pakai kran, jadi sama nama saja, enggak ada najis aman. Kalau dulu kan pakai wadah-wadah itu, kolah dan sebagainya itu memang perlu perhitungan seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz untuk malam ini, saya kira cukup untuk masalah najisnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.